Halo semuanya dan selamat datang kembali di Nalaris. Ini adalah satu-satunya kanal tempat kita mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu pertanyaan paling panas di dunia keuangan saat ini. Pasar saham di tahun 2026 itu bakal gimana sih? Soalnya di satu sisi, analis-analis paling top di Wall Street memprediksi rekor tertinggi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi di sisi lain ada juga suara-suara yang bilang, awas, hati-hati, ada koreksi besar di depan mata. Jadi ini bakal meledak ke atas atau justru hancur ke bawah. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya. Coba lihat layar Anda sekarang. Di sebelah kiri, ada optimisme yang luar biasa dari Morgan Stanley. Mereka bilang S&P 500 bisa meroket sampai ke angka 7.800. Ini bukan kenaikan biasa loh, ini rekor baru yang gila-gilaan. Tapi, coba lihat ke sebelah kanan. Ada peringatan keras dari The Motley Fool yang justru memprediksi penurunan sampai 10%. Dua prediksi ini kan kontras banget dan dua-duanya datang dari sumber yang sangat kredibel. Pertanyaannya, kok bisa sih dua lembaga keuangan terhormat ini melihat masa depan yang begitu berbeda? Nah, itulah misteri yang akan kita pecahkan hari ini. Pertanyaan besarnya jadi jelas banget. Jadi, siapa nih yang benar? Siapa yang harus kita percaya? Apa kita lagi di ambang pasar banteng yang bersejarah atau justru di tepi jurang koreksi? Tenang, dalam penelaan kali ini, kita akan bongkar semua argumen dari kedua belah pihak. Kita bakal lihat datanya, kita analisis pendorong utamanya, dan kita timbang juga semua risikonya. Tujuannya bukan buat kasih Anda bola kristal, tapi untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih jernih tentang kekuatan-kekuatan apa saja yang akan membentuk pasar di tahun 2026 nanti. Oke, kita mulai dari sisi yang cerah dulu ya. Kita akan jelajahi kenapa banyak banget institusi keuangan raksasa yang merasa sangat optimis. Bagian ini adalah tentang kasus bullish, atau pandangan bahwa pasar akan terus naik. Kita akan lihat angka-angka spesifiknya, dan yang lebih penting lagi, alasan-alasan fundamental di balik optimisme yang begitu meluas ini. Siap-siap, karena target-target yang mereka pasang ini ambisius banget. Yang pertama, kita punya Goldman Sachs, salah satu nama terbesar di dunia keuangan. Raksasa perbankan investasi ini menargetkan S&P 500 di angka 7.600 pada tahun 2026. Menurut laporan dari GoTrade News, prediksi seberani ini bukan asal tebak. Ini didasarkan pada dua pilar utama, pertumbuhan laba perusahaan yang super solid dan adopsi kecerdasan buatan atau AI yang masif. Biar ada gambaran, angka 7.600 ini aja udah berarti potensi kenaikan sekitar 11% dari level sekarang. Ini titik awal kita buat ngerti kenapa sentimen bullish ini kuat banget di pasar. Dan optimisme ini tuh bukan cuma datang dari Wall Street aja loh. Coba kita lihat ke seberang lautan. Berikutnya ada UBS, bank multinasional raksasa dari Swiss. Mereka bahkan lebih optimis lagi, pasang target di 7.700. Dalam laporan riset mereka, UBS bilang kalau Amerika Serikat itu tetap jadi mesin utama pasar saham global. Dan mereka juga menunjuk dua faktor yang sama, profitabilitas yang tinggi dan dampak AI yang makin ngebut. Ini menunjukkan kalau pandangan Goldman Sachs itu bukan anomali. Ini udah jadi semacam tren pemikiran di antara para pemain finansial terbesar di dunia. Dan inilah puncaknya, Morgan Stanley. Mereka mengeluarkan target paling bullish dari semuanya, yaitu 7.800. Mereka bilang prospek ini adalah yang paling optimis dalam beberapa tahun terakhir. Yang menarik di sini adalah adanya konsensus yang luar biasa kuat di antara perusahaan-perusahaan top ini. Mereka semua melihat potensi kenaikan yang signifikan. Meskipun target angkanya beda-beda tipis, narasi dasarnya sama persis. Ada sesuatu yang besar dan fundamental sedang terjadi, yang diyakini bakal mendorong pasar ke level yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin mereka semua seoptimis ini? Semuanya bermuara pada tiga pilar utama. Pertama, revolusi AI, yang sekarang udah bukan sekedar hype lagi tapi udah jadi pendorong produktivitas yang nyata. Kedua, laba perusahaan yang mencapai rekor, yang ibaratnya bensin utama buat harga saham. Dan ketiga, dukungan dari Federal Reserve, Bank Sentral Amerika, yang diperkirakan akan terus memangkas suku bunga. Yuk, sekarang kita bedah setiap pilar ini satu persatu. Mari kita fokus ke pilar pertama, AI. Kita udah nggak ngomongin AI sebagai alat bantu sederhana kayak chatbot lagi. Kita sekarang masuk ke era agentic AI. Seperti yang dijelaskan di sini, ini adalah sistem otonom yang pada dasarnya bisa berfungsi seperti rekan kerja digital. Coba bayangin gini deh, tim marketing kecil yang biasanya butuh sebulan buat luncurin kampanye, sekarang bisa selesai dalam hitungan hari. Kenapa? Karena AI yang ngerjain riset pasarnya, analisis datanya, bikin konten awalnya, bahkan sampai pasang iklannya secara mandiri. Deloitte bahkan memprediksi pada akhir 2026 sampai 75% perusahaan mungkin bakal investasi di teknologi transformatif ini. Inilah yang diyakini para analis akan mendorong lonjakan produktivitas dan pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, sekarang pilar kedua, laba perusahaan. Yang benar-benar menarik dari slide ini adalah perbandingannya. Data dari FactSet nunjukin kalau rata-rata pertumbuhan laba tahunan S&P 500 selama 10 tahun terakhir itu 8,6%. Angka yang sehat lah. Tapi,
Lihat proyeksi untuk tahun 2026. Angkanya 15,0%. Itu hampir 2 kali lipat dari rata-rata historisnya. Laba itu kan ibaratnya nyawa perusahaan. Dan ketika laba diperkirakan tumbuh secepat ini, itu ngasih alasan fundamental yang kuat banget bagi investor untuk berani bayar lebih mahal buat saham. Pilar ketiga dan terakhir adalah kebijakan moneter, khususnya dari The Federal Reserve atau The Fed. Para ahli memperkirakan The Fed bakal terus memangkas suku bunga. Targetnya mendekati 3% di tahun 2026. Kenapa ini penting banget? Gini deh, bayangin Anda punya uang buat diinvestasikan. Kalau suku bunga tinggi, Anda bisa taruh aja di obligasi yang aman dan dapat imbal hasil yang oke. Tapi, begitu suku bunga turun, imbal hasil dari investasi aman itu jadi kurang menarik. Jadinya, ini seperti milih antara nabung di bank dengan bunga kecil atau investasi di pasar saham yang potensinya jauh lebih besar. Kebanyakan investor pasti akan milih yang kedua. Nah, lingkungan suku bunga rendah inilah yang menciptakan angin pendorong yang kuat banget buat pasar saham. Oke, kita udah dengar argumen yang sangat meyakinkan dari kubu bullish. Rasanya kayak langit cerah tanpa awan sedikit pun. Tapi tunggu dulu, sekarang waktunya kita membalik koin dan lihat sisi lainnya. Di tengah semua optimisme ini, ada sekelompok ahli yang justru bilang kita harus hati-hati. Mereka melihat ada awan gelap yang berpotensi berkumpul di cakrawala. Mari kita selami argumen bearish dan pahami kenapa beberapa pihak berpikir koreksi mungkin sudah di depan mata. Angka pertama yang perlu kita pahami dari sisi bearish adalah minus 10,4%. Ini adalah median drawdown, atau gampangnya penurunan dari puncak ke lembah, pasar saham sejak tahun 1980. Artinya apa sih? Artinya penurunan sebesar 10% itu bukan kejadian langka atau bencana. Justru sebaliknya, ini adalah bagian yang normal, sehat, dan sering banget terjadi dalam siklus pasar. The Motley Fool bahkan menunjukkan bahwa koreksi pasar itu rata-rata terjadi setiap 18 bulan sekali. Mengingat koreksi terakhir terjadi April 2025, secara statistik, kita akan jatuh tempo untuk koreksi lagi sekitar akhir 2026. Jadi, prediksi penurunan 10% ini bukan ramalan kiamat, tapi lebih ke pengakuan terhadap ritme pasar yang wajar. Kutipan dari The Motley Fool ini merangkum inti argumen bearish dengan sempurna. Masalahnya, itu bukan valuasi yang tinggi itu sendiri. Pasar yang mahal bisa aja tetap mahal untuk waktu yang lama. Masalahnya adalah kerentanannya. Valuasi yang tinggi itu ibaratnya kita membangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang lebih kecil. Gedung itu bisa berdiri kokoh kalau cuacanya tenang. Tapi begitu ada gempa atau dalam kasus pasar, berita buruk, risiko kerusakannya jadi jauh lebih besar. Nah, mari kita lihat seberapa tinggi sih valuasi pasar kita saat ini. Disinilah argumen bearish jadi sangat konkret. Rasio PE atau price to earnings itu cara umum buat ngukur pasar lagi mahal atau murah. Coba lihat, saat ini rasio PE forward S&P 500 itu ada di atas 22. Bandingkan dengan rata-rata historisnya, 20 dalam 5 tahun terakhir dan 18,7 dalam 10 tahun terakhir. Jauh di atas rata-rata kan? Yang lebih bikin was-was, menurut laporan dari Nasdaq, level setinggi ini tuh cuma pernah kejadian sesaat sebelum pasar anjlok di tahun 2022 dan pas zaman gelembung.com. Sejarah bilang kalau valuasi udah sampai level ini, pasar jadi jauh lebih rapuh dan sensitif banget sama berita buruk. Dan grafik dari FactSet ini dengan brilian menggambarkan poin tadi secara visual. Garis biru itu harga saham, apa yang investor bayar. Garis hitam itu laba per saham, nilai fundamental yang seharusnya jadi dasar harga itu. Coba perhatikan gimana sejak akhir 2023, garis biru, harga, ini udah terbang jauh banget ninggalin garis hitam, laba, menciptakan celah yang makin lama, makin lebar. Nah, celah inilah representasi visual dari valuasi tinggi yang kita bicarakan tadi. Intinya, investor lagi bayar lebih mahal untuk setiap dolar laba yang dihasilkan perusahaan. Optimisme lagi mengalahkan fundamental. Pertanyaan besarnya, seberapa lama celah ini bisa bertahan sebelum gravitasi menariknya kembali? Oke, jadi kalau pasar ini ibarat menara Jenga yang udah tinggi banget, senggolan apa yang bisa bikin semuanya goyah? Ada beberapa pemicu potensial. Pertama, perlambatan belanja AI. Kalau perusahaan mulai ngerem investasi di sini, seluruh argumen bullish bisa goyah. Kedua, ketidakpastian geopolitik. Visual Capitalist mencatat kalau rejim tarif kemungkinan akan tetap ada, dan ini bisa mengganggu rantai pasok dan laba. Ketiga, The Fed bisa aja nggak jadi mangkas suku bunga secepat yang diharapkan. Kalau inflasi tiba-tiba naik lagi, mereka bisa injak rem, dan ini bakal bikin pasar kaget. Dan terakhir, seperti yang ditunjukkan oleh iShares, masa jabatan Ketua The Fed Jerome Powell berakhir Mei 2026. Ketua baru bisa membawa ketidakpastian kebijakan yang signifikan. Salah satu dari ini aja bisa jadi percikan api yang memicu koreksi.
Oke, kita udah dengerin argumen dari kedua kubu. Sekarang, waktunya kita benar-benar menyelam ke dalam data. Di bagian ini, kita akan intip isi kap mesin dari laba S&P 500. Angka-angka inilah yang jadi bahan bakar baik untuk optimisme maupun kekhawatiran. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan laba yang diproyeksikan ini sehat dan merata, atau justru terkonsentrasi dan rapuh? Data dari FactSet akan ngasih kita gambaran yang jauh lebih jernih. Mari kita mulai dengan berita yang sangat positif yang mendukung tim bullish. Grafik ini nunjukin proyeksi pertumbuhan laba untuk setiap sektor di S&P 500 pada tahun 2026. Yang luar biasa adalah, coba lihat, semua batangnya ada di atas nol. Ini penting banget. Artinya, para analis nggak cuma memprediksi sektor teknologi aja yang bakal tumbuh. Mereka melihat pertumbuhan di mana-mana. Dari industri, keuangan, kesehatan, sampai real estate. Ini argumen yang kuat banget buat kubu bullish, karena ini nunjukin kalau pemulihan ekonomi itu bukan cerita tentang segelintir perusahaan, tapi fenomena yang merata dan sehat di seluruh perekonomian. Eits, tapi begitu kita lihat lebih dalam, gambaran itu jadi lebih rumit. Grafik ini menceritakan kisah dua pasar. Batang biru itu mewakili 7 perusahaan teknologi terbesar yang kita kenal sebagai Magnificent Seven. Sementara batang kuning mewakili 493 perusahaan lainnya di S&P 500. Coba lihat proyeksi untuk tahun 2026 di sebelah kanan. The Magnificent Seven diperkirakan tumbuh 22,7%, sementara sisanya tumbuh cuma 12,5%. Meskipun 12,5% itu masih angka yang sangat sehat, ini menunjukkan betapa besar pengaruh segelintir saham raksasa ini terhadap indeks secara keseluruhan. Inilah inti dari risiko konsentrasi yang dikhawatirkan oleh kubu bearish. Kesehatan pasar secara umum sangat bergantung pada performa segelintir perusahaan ini. Riskan kan? Nah, untuk melengkapi analisis data kita, mari kita kembali ke argumen bullish dengan satu poin data yang sangat kuat, margin laba. Sederhananya, margin laba itu adalah berapa sen keuntungan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap $1 penjualan. Grafik ini nunjukin margin laba bersih S&P 500 dari waktu ke waktu. Coba lihat batang yang diproyeksikan untuk tahun 2026. Angkanya diperkirakan mencapai 13,9%. Ini bukan cuma tinggi loh, ini bakal jadi margin laba tahunan tertinggi yang pernah tercatat sejak FactSet mulai melacak data ini di tahun 2008. Ini menunjukkan kalau perusahaan itu nggak cuma naikin pendapatan, tapi mereka juga jadi jauh lebih efisien dan menguntungkan. Ini adalah tanda kesehatan fundamental yang sangat kuat. Oke, kita udah melakukan perjalanan yang cukup panjang, dari puncak optimisme sampai lembah kehati-hatian, dan kita juga sudah menggali data di baliknya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya kita menyatukan semua pandangan yang saling bertentangan ini jadi satu kesimpulan yang masuk akal. Di bagian terakhir ini, kita akan merangkum semuanya untuk memberi Anda takeaway yang jelas untuk menavigasi paradoks pasar 2026 ini. Tabel ini adalah rangkuman akhir kita, semacam scorecard dari kekuatan-kekuatan yang lagi beradu. Di sisi kiri, kita punya pendorong kasus bullish yang kuat banget. Ledakan produktivitas AI, pertumbuhan laba 15% yang luar biasa, dukungan dari The Fed, dan margin laba yang pecah rekor. Di sisi kanan, kita punya risiko kasus bear yang sama kuatnya, valuasi yang sangat tinggi, probabilitas historis terjadinya koreksi, ketegangan geopolitik soal tarif, dan konsentrasi pasar yang berbahaya. Poin kuncinya adalah, ini bukan cerita tentang satu sisi benar dan sisi lain salah. Ini lebih seperti tarik tambang yang intens antara mesin pertumbuhan yang super kuat di satu sisi, melawan resiko nyata yang nggak bisa kita abaikan di sisi lain. Jadi inilah rangkuman akhirnya, kesimpulan utama dari semua yang udah kita bahas. Prospek jangka panjang untuk pasar 2026 itu didukung oleh fundamental yang sangat kuat, terutama revolusi AI dan pertumbuhan laba yang solid. Tapi dalam jangka pendek, pasar ada dalam posisi yang rapuh. Valuasi yang tinggi membuatnya rentan terhadap guncangan atau berita buruk. Artinya kita bisa aja melihat keduanya terjadi, pasar terus mencapai level tertinggi baru dalam jangka panjang, tapi di tengah jalan kita juga bisa mengalami penurunan atau koreksi 10% atau lebih. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang mungkin akan menentukan nasib investasi di dekade ini. Selama ini, valuasi yang tinggi itu selalu kembali ke rata-ratanya, ibarat hukum gravitasi. Tapi, apakah kali ini berbeda? Apakah revolusi AI adalah sebuah perubahan yang begitu fundamental sehingga bisa membenarkan tingkat valuasi yang lebih tinggi secara permanen? Atau apakah hukum gravitasi finansial pada akhirnya akan menang juga? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan kita saksikan bersama di pasar pada tahun 2026 dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton Alaris, tempat kita mengubah rasa penasaran menjadi pemahaman. Kalau Anda menikmati cara kami membedah data yang kompleks ini, pastikan untuk berlangganan supaya tidak ketinggalan penelaahan kami berikutnya. Sampai jumpa!